kepada bagaimana pelaksanaan RUP secara elektronik dilakukan, karena sebagian besar tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Abu. Oke, next. Nah, ini definisi tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Abu, karena PJK 16 dan PJK 15 ini definisinya sama. RUP hanya saja ada beberapa penambahan definisi. Seperti RUPS elektronik. RUPS elektronik ini hanya didefinisikan di PJK 16, sementara IRUP atau sistem penyalahgunaan secara elektronik itu juga didefinisikan di dalam PJK 15. Apa yang dimaksud dengan RUP secara elektronik itu adalah pelaksanaan RUP oleh perusahaan buka dengan menggunakan media telekonferensi dan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya. Nanti detailnya akan saya jelaskan. Nanti detailnya akan saya jelaskan di next slide. Oke, tolong next slide. Ini ketentuan pelaksanaan RUP secara elektronik. Jadi RUPS elektronik itu, atau ini saya supaya simpel menyebutnya RUPS e-voting. Secara e-voting itu dapat dilakukan dengan menggunakan ada dua pilihan, sistem yang disediakan atau e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS. Kemudian atau sistem yang disediakan sendiri oleh perusahaan terbuka. Kemudian siapa penyedia e-RUPS? Tadi seperti yang disampaikan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Abu, penyedia RUPS ini ada dua kemungkinan. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK. Nah, sementara kalau perusahaan terbuka menyediakan sendiri sistemnya, itu kewajiban penyedia e-RUPS itu harus dipenuhi juga oleh si perusahaan terbuka. Kemudian yang perlu saya tambahkan juga, penyedia e-RUPS dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain RUPS perusahaan terbuka. Apa yang dimaksud rapat lain di sini? Rapat lain di sini
contohnya adalah rapat umum pemegang obligasi atau rapat umum pemegang suku. Dan ini nanti akan dilaksanakan dengan persetujuan OJK. Mungkin next slide. Nah, ini kewajiban penyedia IRUPS. Kewajiban penyedia IRUPS ini sama persis dengan sudah dijelaskan oleh Pak Abu tadi. Mungkin saya tidak lagi menjelaskan ini karena ini hanya copy paste, tidak ada perbedaan sama sekali. Mungkin lanjut ke next slide. Nah, ini tata cara pelaksanaan RUPS secara elektronik. Dalam melaksanakan RUPS secara elektronik atau e-voting, perusahaan terbuka wajib memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara e-voting tadi di dalam pemberitahuan tata acara kepada OJK, pengumuman pelaksanaan RUPS dan pemanggilan. Jadi dari awal sudah terinformasi baik kepada OJK maupun kepada publik bahwa RUPS akan dilakukan secara e-voting. Kemudian RUPS secara e-voting itu tetap wajib ada RUPS fisiknya yang dihadirin paling sedikit oleh pimpinan RUPS. Kemudian satu orang direksi atau satu orang anggota Dewan Komisaris dan profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS. Dalam hal ini mungkin yang sudah pasti adalah notaris. Selanjutnya, pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik. Dalam RUPS secara e-voting, pemegang saham atau penerima kuasanya itu dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik. Dan jumlah pemegang saham yang hadir secara fisik itu dapat ditetapkan oleh perusahaan terbuka dengan batasan kuota tertentu. Dengan mekanisme mungkin siapa yang duluan daftar itu dia yang bisa hadir secara fisik. Kemudian kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui IRUPS yang disediakan oleh penyedia IRUPS atau sistem yang disediakan oleh perusahaan terbuka itu menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dapat dihitung dalam pemenuhan quorum kehadiran. Clear ya? Kehadiran secara elektronik itu menggantikan kehadiran secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan quorum kehadiran. Kemudian dalam kondisi tertentu, perusahaan terbuka dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik. Nah ini, kondisi tertentu ini contohnya adalah kondisi yang terjadi saat ini. Sebagaimana diketahui, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal telah menyampaikan surat yang menyatakan bahwa kondisi COVID itu menjadi kondisi tertentu di mana perusahaan terbuka dapat melaksanakan RUPS tanpa melaksanakan RUPS e-voting tanpa melaksanakan RUPS fisik. Oke, next slide. Nah, ini tata cara pelaksanaan RUPS lanjutannya. IRUPS atau sistem IRUPS, ketika saya ngomong IRUPS, maka itu sistem yang disediakan oleh penyedia IRUPS. IRUPS atau sistem yang disediakan oleh perusahaan terbuka wajib memiliki fitur. Nah, ini untuk menampilkan tata tertib. Jadi dalam pelaksanaan RUPS e-voting, maka tata tertib cukup ditampilkan untuk diketahui dan dilihat oleh artinya tidak perlu dibagikan, dibacakan, tidak perlu dibagikan dan ditampilkan di dalam fitur. Kemudian bahan RUPS, mata acara RUPS yang diperlukan bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan pada setiap mata acara RUPS. Jadi harus mempunyai fitur ini, sistem penyelenggaraan RUPS e-voting. Kemudian B, yang memungkinkan, jadi sistemnya memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS. Artinya kalau dia mau nanya itu bisa, kalau dia mau komentar atas sesuatu
yang disampaikan dalam huruf itu harusnya bisa. Kemudian dia harus memiliki fitur untuk penghitungan quorum kehadiran huruf. Untuk pemungutan dan penghitungan suara, termasuk jika terdapat lebih dari satu klasifikasi saham untuk merekam seluruh interaksi. Jadi memang harus direkam semua interaksi yang terjadi di dalam huruf, baik dalam bentuk audio visual maupun rekaman elektronik non audio visual. Dan harus juga memiliki pemberian kuasa secara elektronik, karena masing-masing pemegang saham tetap punya hak untuk memberi kuasa secara elektronik. Nah, mungkin satu catatan yang perlu saya sampaikan di sini, ini yang di dalam box biru, bahwa antar peserta huruf harus dapat saling berinteraksi. Maksudnya adalah bentuk dan sarana interaksi tersebut tidak wajib dalam bentuk audio dan visual, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PT. Tetapi dapat dalam bentuk lain, bahkan dalam bentuk chatting itu sesuai POJK ini itu dimungkinkan. Jadi inilah krusialnya pengecualian dari Undang-Undang PT berdasarkan Perpu, kewenangan Perpu. Oke, mungkin next slide. Kemudian masih lanjutan tata cara pelaksanaan huruf e-voting, kemudian pemberian suara dalam huruf secara elektronik atau dalam huruf secara e-voting dapat dilakukan setelah pemanggilan huruf. Kenapa setelah pemanggilan huruf boleh? Karena boleh, karena pada saat pemanggilan mata acara telah dijelaskan secara detail, sehingga pemegang saham sudah dapat menentukan keputusannya dalam huruf tersebut atas tiap-tiap mata acara, sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam huruf. Nah, sampai dengan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam huruf. Ini artinya apa? Kalau di dalam RUPS tersebut terdapat 3 mata acara, maka deadline-nya adalah tiap kali pembukaan masing-masing mata acara tersebut. Untuk mata acara untuk suara yang pertama, mata acara pertama, maka deadline-nya adalah pada saat dibukanya mata acara pertama. Untuk suara pada mata acara kedua, maka deadline-nya adalah pada saat mata acara kedua dibuka dan selanjutnya. Kemudian penyedia e-huruf wajib merahasiakan suara yang telah diberikan sampai pada saat penghitungan suara dilakukan. Jadi suara yang disampaikan oleh pemegang saham sejak pemanggilan sampai dengan dilaksanakan huruf tadi itu tetap harus dirahasiakan oleh si penyedia e-huruf. Tidak boleh diumumkan, tidak boleh disampaikan kepada pihak lain. Next, pemegang saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum huruf dilaksanakan dianggap sah menghadiri huruf. Ini yang sudah sampaikan juga sebelumnya tadi. Kemudian next, pemegang saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum pimpinan huruf memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara. Ini sama dengan yang tadi, jadi batasnya juga bergeser tergantung dengan mata acara keberapanya. Suara itu disampaikan untuk mata acara keberapa. Kemudian next, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang telah hadir secara elektronik. Namun, belum. Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan huruf tidak diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan huruf menutup pemungutan suara. Suara untuk pengambil keputusan. Jadi kalau sampai huruf pemungutan suara itu ditutup tidak berubah, maka suara yang disampaikan mengikat untuk semua. Kemudian pemegang saham dengan hak suara yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau opt-in
dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham. Ini